Proses globalisasi dan modernisasi telah berdampak yang sangat signifikan terhadap kondisi perekonomian di seluruh dunia dan tidak kalah juga dengan kondisi perekonomian di Indonesia pada saat ini. Kalau kita lihat nih ya, hampir di semua bidang itu mengalami perubahan, termasuk dalam bidang perbankan. Kalau kita lihat di bidang perbankan, kalau dulu kita mau ngambil uang tunai atau cash, itu kita harus ke banknya dahulu, kemudian kita menyerahkan kartu tabungan dan kemudian kita mendapatkan uang. Nah, kalau sekarang kita dipermudah dengan sistem pengambilan uang dari ATM, atau bahkan kalau dulu kita ngirim uang ya atau transfer itu harus melalui bank. Nah, sekarang kita bisa menggunakan mobile banking. Nah, itu salah satu perubahan yang sangat nyata kita lihat dalam bidang perbankan. Ditambah lagi fasilitas seperti kartu kredit yang mempermudah nasabahnya untuk melakukan transaksi di mana bank akan terlebih dahulu membayarkan kepada toko yang akan kita beli barangnya. Kemudian kemudian hari kita akan membayarnya secara cicil atau kredit. Bank yang kita kenal saat ini sangat beragam contohnya, mulai dari bank sentral atau yang lebih kita kenal dengan istilah Bank Indonesia sebagai bank induk. Kemudian ada bank milik negara seperti Bank BRI, Bank BNI, BTN. Ada juga bank swasta yang terkenal seperti BCA, Permata. Kemudian ada bank campuran yaitu OCBC, NISP. Kemudian ada bank pembangunan daerah seperti Bank DKI, Bank Sumut dan sebagainya. Ada juga bank milik swasta asing yaitu Maybank. Kemudian ada bank perkreditan rakyat yang lebih spesifik. Kemudian ada bank yang berbasis syariah seperti Bank Muamalat dan sebagainya. So, without any further ado, check this out. Sobat belajar ekonomi, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang lembaga keuangan bank. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalakan loncengnya, kemudian share ke teman-teman sekalian dan jangan lupa untuk klik like serta komen di bawah. Oke, selamat menyaksikan. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu pengertian bank. Istilah bank berasal dari bahasa Italia yaitu banco. Banco artinya bangku atau meja. Meja dalam sejarah bank pertama kalinya digunakan sebagai tempat menukar uang. Oleh karena itu, bank pertama kalinya adalah tempat penukaran uang. Pada tahap berikutnya, fungsi bank diperankan oleh para pandai emas atau yang disebut dengan istilah goldsmith yang menyediakan jasa menyimpan uang dalam bentuk emas dan perak untuk menghindari pencurian. Untuk membuktikan bahwa seseorang telah menitipkan uang, dia diberi selembar kertas yang lebih populer dengan nama istilah Golden Smith Notes. Nah, Golden Smith Notes ini dapat disamakan dengan uang giral seperti saat ini. Dengan lembar kertas itu, transaksi jual beli emas bisa dilakukan dengan mudah oleh goldsmith dan penyimpan uang. Sedangkan nih teman-teman, dalam arti luas, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sederhananya, bank akan menghimpun dana atau uang dari nasabah, kemudian mereka menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. 2. Fungsi bank. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan ditambah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa fungsi utama bank itu ada 3, yaitu yang pertama, penghimpun dana dari masyarakat. Maksudnya adalah himpunan dana yang dilakukan bank umum dilakukan dengan layanan deposito, giro maupun tabungan. Jadi deposito itu tabungan berjangka, kemudian kalau giro dia tabungan dalam jumlah yang sangat banyak, dan tabungan adalah tabungan biasa seperti yang kita miliki. Nah, untuk si deposito ini ada contoh sertifikatnya ya. Jadi deposito kan tabungan berjangka yang punya jangka waktu minimal 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Jadi tidak bisa kita ambil kapanpun yang kita mau. Harus sesuai dengan jatuh tempo yang kita sepakati dengan bank dengan nominal biasanya minimal 10 juta rupiah dengan tingkat bunga yang berbeda-beda tergantung nominal dan jangka waktu yang kita pilih. Misalnya, jika kita pilih yang 1 bulan, rata-rata bank bunganya hanya 4,5% per tahun. Kemudian kalau dia 3 bulan, naik menjadi 5%, kalau yang 6 bulan, naik menjadi 6,5%, tergantung kebijakan dari bank.
Nah, kalau giro kan dia tabungan ataupun simpanan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga untuk mengambilnya kita harus menggunakan cek. Jadi yang tertera di layar ini adalah cek giro. Yang mana cek itu adalah bukti pengambilan atau pemindah bukuan sejumlah dana dari nasabah A ke nasabah B. Sedangkan tabungan adalah simpanan biasa yang bisa kita simpan kapanpun dan bisa kita ambil kapanpun melalui ATM atau langsung pergi ke bank. Tingkat suku bunga tabungan itu lebih rendah daripada tingkat suku bunga deposito. Fungsi bank yang kedua adalah memberikan kredit. Kredit yang diberikan sangatlah membantu masyarakat seperti kredit pinjaman modal ataupun kredit untuk pembelian rumah. Nah, untuk kita mengajukan kredit atau pinjaman, ada syarat 5C yang harus kita penuhi. Mohon disimak baik-baik ya. C yang pertama adalah character. Karakter itu berkaitan dengan karakter kita, apakah kita tipe orang yang bertanggung jawab atas pinjaman yang kita pinjam atau tidak. C yang kedua adalah kolateral. Kolateral adalah jaminan. Jadi kalau kita mau minjam di bank, kita harus punya jaminan seperti surat-surat berharga berupa sertifikat tanah, ya, PPKB dan lain sebagainya. C yang ketiga adalah capacity. Capacity itu berkaitan dengan kemampuan kita untuk mengembalikan pinjaman. C yang keempat, capital atau modal. Ini berkaitan dengan seberapa banyak pinjaman yang akan kita dapatkan dari bank. C yang kelima, condition of economy. Ini berkaitan dengan kondisi perekonomian pada saat itu. Jika kondisinya dalam keadaan inflasi, maka kreditnya akan diperketat. Sedangkan kalau deflasi, kreditnya akan diperlonggar alias diperbanyak jumlah pinjamannya. Fungsi bank yang ketiga adalah pelayan masyarakat. Nah, bank umum juga membantu masyarakat dalam hal pemindahan dana secara cepat berupa transfer, pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, clearing, inkaso, dan safe deposit box. Yuk kita lanjut ke sejarah bank. Berbicara tentang sejarah bank, ada dua sejarahnya. Yang pertama sejarah di dunia dan yang kedua sejarahnya di Indonesia. Sejarah bank di dunia dimulai dari yang pertama, Temples of Babylon, yaitu sekitar 2000 sebelum Masehi. Nah, kira-kira 2000 sebelum Masehi ini di Babilonia telah dikenal semacam bank. Nah, bank ini meminjamkan emas dan perak dengan tingkat bunga 20% setiap bulannya. Lalu, 1500 tahun kemudian, alias 500 tahun sebelum Masehi, berdirilah sebuah bank yang bernama Greek Temple yang berlokasi di Yunani. Nah, Greek of Temple ini menerima simpanan dengan memungut biaya penyimpanannya serta meminjamkan kembali kepada masyarakat. Kemudian bank yang ketiga ada di Romawi. Nah, bank yang ada di Romawi ini operasinya sudah lebih luas lagi nih, yakni tukar menukar mata uang, menerima deposito dan memberikan kredit, kemudian mentransfer modal. Kemudian pada tahun 1171 berdiri bank di Venesia, diikuti dengan Bank Genoa, kemudian ada Bank of Barcelona pada tahun 1320. Setelah itu berdirilah Golden Smith Note. Nah, sekitar awal abad 16 atau sekitar 1600-an di London, Inggris, Amsterdam atau Belanda, serta Antwerpen dan Leuven atau di Belgia, tukang-tukang emas bersedia menerima uang logam berupa emas dan perak untuk disimpan. Nah, sebagai tanda bukti pembayaran, tukang emas memberikan kepada penyimpanan suatu tanda deposito yang disebut dengan istilah Golden Smith Note. Sejarah bank di Indonesia sendiri dimulai pada 24 Januari 1828. Yaitu bank yang bernama De Javase Bank atau yang lebih kita kenal dengan istilah Bank Indonesia. Bank ini didirikan pada masa penjajahan Belanda dan di bawah kekuasaan dari VOC. Kemudian 3 tahun berturut-turut 1857, 1864, dan 1883 berdirilah bank lain seperti Indische Escomto Maatschappij, kemudian Netherlands Indische Handelsbank, dan Nederlandse Handelsmaatschappij. Mari kita lanjut ke jenis-jenis bank. A. Berdasarkan kepemilikannya, yang pertama ada bank pemerintah, yaitu bank yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah, seperti Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN. Yang kedua ada bank swasta nasional, yaitu bank yang seluruh modalnya dimiliki oleh bank swasta tersebut, seperti Bank Bukopin, Bank Mega, dan sebagainya. Yang ketiga ada bank campuran, yaitu kepemilikan modalnya dimiliki oleh pemerintah dan swasta, alias kerjasama ya. Contohnya Bank NSP Niaga, kemudian BCA, Permata, CIMB Niaga, Danamon, OCBC, dan lain-lain. 4. Bank asing, yaitu bank yang kepemilikan modalnya dimiliki oleh masyarakat asing atau negara asing tapi beroperasi di Indonesia. Contohnya HSBC,
Amro, Bank of America, kemudian ada lagi Bank of Tokyo, dan sebagainya. B. Berdasarkan jenis kegiatan, ada bank sentral atau bank Indonesia, ada bank umum yang konvensional, kemudian ada bank umum syariah, kemudian ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Yang pertama, ada bank sentral atau bank Indonesia. Nah, bank sentral ini merupakan induk dari segala bank atau dikatakan juga sebagai lender of last resort. Artinya, bank sentral merupakan pemberi pinjaman terakhir kepada seluruh bank umum. Yang mana bank sentral punya 3 tugas pokok, yaitu mengedarkan uang kartal ya, atau uang kertas dan uang logam. Kemudian ada menjaga kestabilan nilai rupiah dari inflasi. Dan yang terakhir, yang poin C, melaksanakan kebijakan moneter seperti menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga atau diskonto, ada open market system, kemudian ada jual beli surat-surat berharga, tight money policy, dan lain sebagainya. 2. Bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yaitu giro tadi, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dapat disamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit atau pinjaman. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atau resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 3. Bank syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam atau syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kembali kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai kehendak pemberi wakaf atau wakif. 3. Ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum, karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valuta asing, dan perasuransian. Jadi kegiatan usaha yang mulai dilakukan BPR itu hanya seperti menghimpun dana dalam bentuk simpanan, deposito, atau tabungan berjangka, kemudian bentuk lain yang disamakan dengan itu. Memberikan kredit atau pinjaman, memberikan atau menyediakan pembiayaan atau penempatan dana, dan menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Bedanya bank BPR dengan bank umum itu terletak pada fasilitas yang disediakan tadi. Kalau dia bank BPR tidak diperkenankan untuk menukar valuta asing, hanya boleh dilakukan oleh bank umum. Kemudian tidak boleh melakukan jasa lainnya seperti perasuransian, ya. Bank yang kita kenal saat ini punya banyak sekali layanan produk. Nah, layanan tersebut bervariasi tergantung jenis bank yang kita pilih. Produk yang kita kenal dari bank ada 2, ada pasif, ada juga aktif. Kalau dia produk pasif adalah aliran dana dari masyarakat ke bank, alias kita hanya menyimpan. Nah, bentuknya berupa giro. Giro tadi adalah simpanan atau tabungan dari nasabah di bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, untuk kelancaran penggunaan uang oleh nasabah, bank akan mengeluarkan cek atau balyet giro. Yang kedua, deposito berjangka atau tabungan berjangka, yaitu sejumlah uang yang disimpan nasabah dengan jangka waktu yang sudah saya katakan tadi, ada 1, 3, 6, atau 12 bulan. Tabungan adalah simpanan di bank yang dapat ditarik kapanpun kita mau. Next, deposit on call, yaitu jenis tabungan tetap yang dapat diambil setelah ada pemberitahuan terlebih dahulu dari si penabung. Next, deposit automatic rollover, yaitu suatu jenis deposito yang jika uangnya tidak diambil sampai dengan jatuh waktu tempo, deposit akan berlangsung diperpanjang dan bunganya langsung dihitung secara otomatis.
Selain produk pasif, bank juga punya produk aktif, yaitu kredit aktif. Nah, kalau dia kredit aktif adalah kredit atau aliran dana dari bank ke masyarakat. Produk aktif berupa rekening koran atau RK, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah. Jaminannya boleh berupa surat-surat berharga, barang-barang bergerak berupa mobil atau harta tetap lainnya. Kemudian letter of credit atau LC, atau yang lebih kita kenal dengan istilah credit reimburse. Credit reimburse adalah pinjaman yang diberikan suatu bank kepada nasabah dengan cara membayarkan harga beli dari suatu barang. Next ada credit documenter, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas jaminan dokumen yang diserahkan kepada bank. Next ada kredit dengan jaminan surat-surat berharga, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk membeli surat-surat berharga. Terakhir ada kredit accept, yaitu kredit yang diberikan bank dengan cara menandatangani accept yang ditarik oleh nasabah atau pelanggan. Nah, selain produk tadi, perbankan juga punya jasa layanannya. Mari kita simak. 1. Jual beli valuta asing. Bank juga punya jasa pelayanan dalam menukar mata uang domestik dengan mata uang asing atau sebaliknya, seperti yang dilakukan oleh money changer. 2. Transfer uang, baik antara bank yang sama maupun bank yang berbeda-beda, baik antara bank domestik maupun bank luar negeri. 3. Clearing. Clearing adalah penagihan warkat atau surat berharga seperti cek dan bilet giro yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan biasanya hanya membutuhkan waktu 1 hari aja. Nah, besarnya biaya penagihan tergantung kebijakan bank yang bersangkutan. Yang keempat ada inkaso. Inkaso adalah warkat atau surat-surat berharga seperti cek dan bilet giro yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan inkaso biasanya membutuhkan waktu 1 minggu sampai 1 bulan, tergantung jarak dan lokasi penagihan. Biaya penagihan tergantung kebijakan bank yang bersangkutan. 5. Safe Deposit Box adalah pelayanan jasa bank yang memberikan layanan penyewaan box atau tempat menyimpan barang-barang atau surat berharga milik nasabah dari suatu bank. 6. ATM atau anjungan tunai mandiri atau Automatic Teller Machine dan digunakan nasabah untuk menarik uang tunai setiap saat. Ada travel check. Travel check atau cek wisata adalah alat yang dapat digunakan untuk pembayaran di lokasi wisata, perbelanjaan atau hiburan. Contohnya hotel atau supermarket. Nah, cek wisata ini juga bisa digunakan sebagai hadiah kepada para relasinya. Ada kartu debit. Nah, kartu debit ini biasanya kita gunakan kalau berbelanja tanpa menggunakan uang tunai dengan menggunakan kartu debitnya. 9. Kartu kredit adalah fasilitas layanan bank di mana mereka akan melakukan pembayaran atas transaksi yang kita lakukan secara kredit pada sebuah perusahaan atau sebuah toko. Dengan cara mereka akan membayarkan secara tunai kepada toko, kemudian kita akan membayarnya secara kredit kepada pihak bank. Subtopik yang terakhir adalah lembaga penjamin simpanan atau LPS. Yang dimaksud dengan LPS adalah lembaga independen atau yang bebas yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan yang ada di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Jadi simpanan yang kita simpan di bank itu akan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan punya 2 fungsi utama, yaitu 1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan. 2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Lembaga penjamin simpanan punya 5 tugas penting. 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. 2. Melaksanakan penjaminan simpanan. Yang ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. 4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik. 4. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistematik. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian dalam menunjang fasilitas belajar kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.